Oke. Bu, kita mulai aja. Iya. Abi dulu ya? Ya. Iya. Selamat pagi Bu Gina. Selamat pagi Bu Ai. Malam berarti sekarang Bu. Malam. Oh iya. Lupa. Selamat malam Bu Gina. Selamat malam Bu Ai. Terima kasih ya sudah hadir di ruangan ini untuk berbincang dengan saya. Nah, kita akan melakukan coaching sebentar ya Bu Gina. Ya mungkin kira-kira 15 menit. Nah, Bu Gina bisa cerita apa saja dengan saya. Saya akan berusaha mendengarkan dengan baik. Begini Bu Ai, saya punya permasalahan tentang murid saya di sekolah Bu Ai. Saya masih bingung nih bagaimana cara mengatasi masalahnya. Ini tentang sampah Bu Ai di sekolah saya. Jadi anak-anak di kelas saya susah sekali Bu Ai untuk menjaga kebersihan di kelas, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran diri untuk membuang sampah. Mereka masih sering membawa sampah ataupun makanan yang berasal dari luar, sehingga di kelas pun mereka membuangnya sangat sembarangan. Sering sekali mereka membuangnya di kolong meja Bu Ai. Baik, berarti Bu Gina ingin menceritakan mengenai menjaga kebersihan kelas ya. Nah, apa yang kira-kira tujuan kita bercerita ini kali ini agar nanti di akhirnya kita bisa mengukur tingkat kebersihan coach kita. Nah, teteh lagi ya. Saya betul Bu Ai, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan sampah bekas jajanan anak-anak di kelas saya, dan membuat lingkungan di kelas menjadi lebih bersih dan nyaman Bu Ai. Iya. Jadi Bu Gina ingin mengemukakan solusi dari permasalahan sampah jajanan di kelas dan menjaga kebersihan lingkungan kelas menjadi lebih baik lagi ya. Nah, oke. Menurut Bu Gina, kebersihan kelas yang baik itu seperti apa Bu Gina? Baik. Sebentar Bu, tadi ada iklan. Iya, Jadi menurut saya kelas yang baik itu tentunya kelas yang bersih Bu Ai, terus terbebas dari sampah ya, sehingga lingkungannya pun rapi, tertata, kemudian bersih, tidak ada sampah-sampah yang berserakan di kelas dan juga di kolong meja. Kemudian anak-anak pun tidak membuang bekas jajanannya itu di mana saja. Jadi mereka membuang sampah di tempatnya Bu Ai. Wah, saya sangat setuju pendapat Ibu Gina. Nah, apakah tempat sampah yang sudah disediakan di kelas sudah memadai untuk di kelas tersebut? Nah, kalau misalnya untuk jumlah tempat sampah, saya kira sudah memadai Bu Ai. Tapi memang anak-anak itu masih sering kali membuang sampahnya itu tidak pada tempatnya Bu Ai, sering pada kolong meja, pada pojok kelas. Jadi sampahnya masih berserakan. Padahal menurut pendapat saya untuk sampah itu tempat sampahnya sudah memadai Bu Ai secara jumlah. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak
anak-anak itu harus sering diingatkan perihal kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, menurut pendapat Bu Gina, kira-kira berapa banyak tempat sampah yang ada di kelas atau sekolah? Kalau misalnya tempat sampah yang ada Kalau misalnya tempat sampah yang ada di kelas itu per kelasnya 1, Bu Ai, untuk Ya. yang sementara di kelas. Terus kalau misalnya tempat sampah yang ada di sekolah yang ukurannya lebih besar juga ada 1, Bu Ai. Oh iya, baik Bu Gina. Berarti pada tempat sampah di setiap kelas, idealnya kira-kira berapa tempat sampah yang ada di kelas? Mungkin, tempat sampahnya masih kurang ya Bu Ai ya, kalau cuma 1 di kelas. Jadi mungkin, kalau untuk ideal itu 2 sampai 3 tempat sampah kayaknya. Bagus sekali. Bagus sekali ya menyediakan 2 sampai 3 tempat sampah setiap kelas dan menambah fasilitas kebersihan di sekitar lingkungan sekolah. Bagaimana nanti kalau masih terjadi pembuangan sampah sembarangan oleh anak-anak di kelas maupun di sekitar lingkungan sekolah? Saya kira kalau misalnya masih terjadi, pembuangan sampah sembarangan ketika jumlah tempat sampahnya sudah ditambah, saya akan meminta, anak yang piket ataupun misalnya anak yang membuang sampah tersebut untuk memungut sampahnya dan membuang di bak sampah sekolah, Bu Ai. Oh, jadi ada siswa piket di kelas dan piket di sekolah juga ya, Bu? Bagus sekali, Bu Gina, ide baru tuh untuk piket di sekolah murid-murid. Kira-kira mau seperti apa konsepnya kita, Bu? Kalau piket kelas seperti yang sudah biasa, tugas piket seperti yang sudah dijadwalkan, Bu. Jadi kalau untuk piket Bu Ai, maaf ya ini anak saya pengen deket-deket terus, aduh ya Allah. Nggak apa-apa. Iya, jadi kalau untuk piket kelas, ini pelaksanaannya tuh masih seperti, hari-hari biasanya gitu, Bu. Jadi mereka membersihkan kelas, kemudian ya seperti menyapu, mengepel, membersihkan, jendela gitu. Kalau misalnya, sementara untuk piket kebersihan sekolah adalah jadwal piket yang dibuat berdasarkan kelas dan hari bertugas. Misalnya hari Senin piket kebersihan oleh kelas 1, hari Selasa oleh kelas 2 dan begitu selanjutnya gitu ya. Secara bergiliran. Jadi kalau misalnya untuk SD kan saya mengajar SD, jadi mungkin Senin kelas 1, Selasa kelas 2 dan begitu selanjutnya. Kalau misalnya ada yang masih belum kebagian mungkin nanti bisa di di hari yang berikutnya gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Gina, ide solusi Bu Gina. Jadi strategi mana yang paling memungkinkan untuk melaksanakan dalam waktu dekat ini? Tentunya ya Bu, kalau misalnya dalam waktu dekat saya membutuhkan, diskusi dulu mungkin ya Bu, diskusi dengan, kepala sekolah di sekolah saya terkait dengan program ini. Karena program ini pun, masih, masih dalam penjajakan gitu ya Bu. Jadi, saya terlebih dahulu akan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program saya ini, bagaimana baiknya gitu Bu. Bagus. Nah, Bu Gina dengan berdiskusi dengan kepala sekolah kira-kira ada hal lain enggak yang bisa Anda keluarkan, yang bisa dikeluarkan? Yang bisa saya lakukan terkait selain, berdiskusi dengan kepala sekolah, tentunya mungkin saya akan, lebih banyak mencari referensi tentang, menjaga kebersihan lingkungan di sekolahnya. Mungkin saya akan melakukan,
pencarian berbagai informasi Bu Ai, mulai dari informasi media sosial ataupun misalnya di YouTube atau misalnya di PMM berkaitan dengan hal ini Bu Ai. Jadi intinya saya akan mencari informasi lebih banyak tentang program yang akan saya lakukan Bu Ai. Ya, baik Bu Gina. Nah, kalau begitu gimana mulai caranya Bu Gina untuk melakukan hal seperti itu? Nah, mungkin mulai besok ya Bu, saya udah bisa berdiskusi dengan Ibu Kepala terkait program ini. Saya akan menyampaikan programnya seperti apa dan mungkin bagaimana ketata laksanaannya. Besok mungkin saya bisa langsung lakukan untuk berdiskusi dengan Ibu Kepala Bu. Bagus Bu Gina ya, luar biasa programnya. Saya salut dengan Bu Gina. Kira-kira menurut Bu Gina ada nggak yang bisa membantu untuk melaksanakan ini selain misalnya dari Bu Gina sendiri, bisa misalnya dengan guru-guru lain seperti itu, ada nggak Bu? Iya Bu, tentunya untuk program ini karena tidak hanya melibatkan kelas saya, tapi juga nanti akan ada piket sekolah. Saya pun sangat membutuhkan Bu dukungan dari guru-guru lain, baik guru wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Selain itu pun saya juga membutuhkan dukungan dari pihak penjaga sekolah Bu untuk melakukan pendampingan mungkin Bu ya lebih lanjut terhadap program ini Bu Ai. Baik Ibu Gina. Nah, bagus sekali ini Bu. Nah, dari obrolan kita hari ini apa yang bisa kita dapatkan Bu Gina? Oh iya Bu Ai, terima kasih sebelumnya. Jadi dari obrolan kita hari ini saya lebih punya gambaran mungkin ya Bu Ai ya tentang program apa yang akan saya lakukan guna meningkatkan kebersihan dan kerapihan di sekolah saya, khususnya di lingkungan kelas gitu, dan pada umumnya di lingkungan sekolah saya Bu Ai. Oh iya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Gina rencanakan semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, lain kali kita ketemu lagi ya Bu Gina. Saya ingin mendengar cerita selanjutnya setelah melakukan program ini. Iya Bu Ai, terima kasih sekali sudah mendengarkan dan menjadi rekan saya dalam kegiatan hari ini. Saya menjadi punya keyakinan yang lebih yakin gitu Bu Ai untuk melakukan kegiatan ini di masa yang akan datang gitu Bu Ai. Terima kasih ya Bu Ai ya. Ya, sama-sama baik. Terima kasih kembali Bu Gina. Tetap semangat ya. Terima kasih. Ya, semangat. Iya. Udah ya gitu. Sambil. Itu teh soalnya sama Teteh. Sama Bu, soalnya mah gini aja. Jadi yang kita isi sama, tapi nanti mungkin di sininya kan refleksi aku dan refleksi Bu Ai kan mungkin beda-beda. Ya, aku coba yang Bu Ai aja dulu ya. Misalnya Iya. Bu Ai aku tanyain, nanti Bu Ai jawab, aku tulisin di sini. Oh iya, mending gitu. Abi Boleh ya? ngejawab. Soalnya bisa Bu Ai susah ngetik. Atau mau Bu Ai share screen atau mau yang share screen-nya aku aja? Nggak mau sama Teteh aja, Abi mah nggak bisa. Oke, tuh. Bentar. Refresh dulu deh. Gimana sih ini? Nama Bu Ai ini bukan? Apa? Nama Bu Ai itu Ayelinda Megasari ya, betul? Iya betul. Iya, leres. Ayelinda Megasari. Bu Ai kelahiran tahun berapa? 1986. Oh iya. Kirain apa ke bawah ininya ya.
Itu teteh nggak harus di ke LMS kan udah we ngisiin aja gitu. Kayaknya mungkin nanti ada deh. Tapi nggak tahu ya, aku belum lihat-lihat. Tapi kayaknya ini diisi dan nanti diituin deh, di sharingkan. Oh. Bentar, ini gimana sih? Jadi gini kayaknya bisa kecil. Nah Bu, kira-kira nih menurut Ibu, apa yang sudah berjalan baik dari percakapan yang tadi? Itu tentang menangani permasalahan sampah. Jadi apa ya, yang sudah baik, apa ya kata-katanya, sudah dapat mendapatkan solusi. Oh ya betul. Jadi dari percakapan ini kayaknya umpan balik dari coaching. Oh berarti ini mah ketika kita jadi coaching Bu, tuliskan hasil refleksi. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kayaknya di sini deh hasil refleksinya nulisnya. Pada sesi ini ada ininya, garis bawahnya memang harus begini. Pada sesi coaching kali ini yang sudah berjalan baik selama percakapan berlangsung adalah saya sudah berupaya maksimal untuk dapat memberikan solusi dari apa Bu? Solusi dari tadi teh sampah ya? Dari permasalahan. Iya. Sampah yang sedang dihadapi oleh coach saya. Oke. Menanggulangi sampah. Permasalahan sampah. Oke. Lalu Bu, nomor 2, apa yang masih perlu diperbaiki menurut Ibu? Itu penambahan tempat sampah dari permasalahan tadi. Oh, bukan, maksudnya apa yang masih perlu diperbaiki dari hasil percakapan atau coachingnya gitu. Oh, itu mungkin dialognya harus lebih banyak gitu. Jadi dialognya harus lebih lengkap, apa ya, mungkin dialog untuk menggali itu ya, untuk menggali si coachingnya ya. Iya, untuk menggali coaching ini harus lebih luas lagi, mendalam, atau lebih gitu ya mungkin ya, harus lebih mendalam, lebih banyak. Iya. Oke, berarti gimana ya kata-kata? Aku sambil lagi screenshot. Mana tadi teh? Jadi yang perlu diperbaiki adalah saya sebagai coach perlu lebih apa Bu?
perlu memperluas atau Eh, memperdalam. lebih luas boleh, lebih luas dan lebih dalam, lebih dalam Lagi, apa? Lebih dalam lagi lebih dalam lagi untuk memperbaiki masalah ya. boleh untuk menggali ya, menggali Iya. informasi berkaitan dengan solusi untuk memperbaiki masalah Penanggulangan memperbaiki sampah. masalah penanggulangan apa tadi teh? Penanggulangan. Sebentar. Menanggulangi. Saya sebagai coach perlu lebih luas dan lebih dalam lagi untuk menggali informasi berkaitan dengan solusi Menanggulangi berkaitan dengan menanggulangi kebersihan sampah jajanan di kelas. untuk menanggulangi masalah sampah yang kebersihan sampah jajanan kelas. Saya sebagai coach perlu lebih luas dan lebih dalam lagi untuk menggali informasi berkaitan dengan solusi untuk menanggulangi masalah sampah jajanan kelas, sampah bekas jajanan kelas yang sedang dihadapi oleh coach gitu aja ya. Iya. Sedang dihadapi oleh coach. Nomor 3, Bu. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi biar Bu Ai pemikirannya penuh terhadap apa yang sedang didiskusikan, biasanya Bu Ai melakukan apa nih? Fokus. Yang pertama fokus kepada apa? Fokus kepada permasalahan yang dibahas. Oke, berarti apa yang untuk tetap dalam kondisi present, saya tentunya kalau sebelumnya kan itu mah berarti saat melakukan ya. Kalau harus fokus mah. Kalau sebelum melakukan coaching mempersiapkan terlebih dahulu masalah yang akan dibahas. Oh. Kalau ngobrolnya dadakan gimana, Bu? Kan kalau ngobrolnya dadakan kita belum tahu masalahnya apa. Apa tuh? Memikirkan atau melihatnya. Melihat apa? Oke. Melihat atau naonnya kela? Apa yang itu kalau melihat berarti atau up to date meren ya? Jadi menggali informasi, sering baca gitu. Jadi melihat iya di lapangan lah. Oh, contoh-contoh. Iya. Oke. Jadi untuk tetap dalam kondisi present saya tentunya harus present lebih sering melihat. Oh ya, contohnya ya harus lebih mempersiapkan
sesi coaching ini dengan baik, diantaranya dengan sering diantaranya dengan sering menonton dan mempelajari contoh percakapan coaching yang dilakukan orang lain ya Bu? Iya. Yang dilakukan oleh orang lain yang lebih apa Bu? Yang dilakukan oleh orang lain, mempelajari contoh percakapan coaching yang dilakukan oleh orang lain yang lebih ahli. Iya, yang lebih ahli. Yang sudah ahli. Atau paham. Betul. Ahli atau lebih paham. Oke. Tadi mah kalau saat melakukan mah tadi teh Ibu teh apa Bu untuk tetap hadir penuh teh? Kalau saat apa? Kan pertanyaannya teh apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kan kalau pas sebelum melakukan coaching mah harus mempersiapkan untuk tetap dalam kondisi present sebelum melakukan coaching. Saya tentunya harus mempersiapkan sesi coaching ini dengan baik, diantaranya dengan sering menonton dan mempelajari contoh percakapan coaching yang dilakukan oleh orang lain yang sudah ahli atau lebih paham. Nah, kalau misalnya pada saat melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan supaya tetap hadir penuh atau present kondisinya? Fokus kepada permasalahan yang ada. Oke. Sedangkan untuk tetap dalam kondisi present ketika saat melakukan coaching, tentunya saya harus apa Bu tadi teh? Harus fokus kepada permasalahan yang ada. Fokus terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Oke, yang sedang dibahas dalam sesi percakapan coaching. Hebat Bu Ai. Wah, gitu sih Teteh. Ibu 1 2 3 diajarin sama Teteh. Aku kan nanya-nanya aja. Yang keempat Bu. Apa yang akan Ibu lakukan nih untuk memperbaiki atau meningkatkan yang sudah baik, atau kalau memperbaiki yang belum baiknya, apa yang akan Ibu Ai lakukan? Untuk memperbaikinya berarti kepada siswanya harus lebih ditekankan kedisiplinan siswa dalam terhadap masalahnya. Jadi ini mah terhadap sesi coaching yang kita lakukan. Kan kita lagi belajar sesi coaching nih sekarang. Terus kan tadi ada yang belum, kan tadi teh pertanyaan pertama teh apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, kan kita teh tadi teh udah dijawab sama Bu Ai teh, yang sudah baik teh
eee, berupaya maksimal untuk memberikan solusi. Kemudian Heeh. kalau yang perlu ditingkatkan, lebih luas dan lebih dalam lagi untuk menggali informasi berkaitan dengan solusi. Nah, apa yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki yang tadi masih belum baik dalam sesi ini? Mmm, apa ya, kerjasama meureun teh ya? Kerjasama sama siapa? Kerjasama antara coach dengan apa teteh teh? Mmm, Kerjasama teh atau ini mah kan tadi tuh yang masih belum baik teh kan berkaitan dengan belum menggali informasi lebih dalam. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat menggali informasi lebih dalam lagi gitu? Berarti apa ya? Banyak belajar lagi? Nah, boleh. Berarti pada kesempatan yang akan datang saya akan lebih banyak belajar Dan bertanya. boleh mengenai apa ya, strategi Yang akan digunakan untuk tuh masih lama Bu, ini kata Bu Tias coachingnya sampai jam 9, nanti dilanjutkan sesi pengisian. Silakan kembali ke main room. Setelahnya silakan latihan coaching sampai pukul 21.00, dilanjut pengisian lembar refleksi yang diunduh dari LMS hingga 21.15 termasuk penyampaian hasil refleksinya. Oke, sampai 21.15 kayaknya Bu. Masih ada 30 menit. berarti pada 30. habis dikit lagi ya? Ya, dikit lagi Bu. Nah, udah ini kalau masih ada waktu, kita latihan lagi ya Bu. Ya, siap. Pada kesempatan yang akan datang, saya akan lebih banyak belajar mengenai strategi untuk memperdalam tentang materi. Cara menggali informasi dari Koci dengan banyak bertanya tadi ya. Iya, banyak bertanya dan membaca ya Bu. Iya, dan membaca sebagai referensi yang diperlukan tadi ya. Oke. Nah, sekarang mah yang bawah deh diisinya oleh aku. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Itu mah teteh ya? Nah, pertanyaannya apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saat coaching teh berarti saya merasa senang. Nanti mah ini kalau ada yang mau ditambahin dikurangin boleh ya nanti. Enggak akan dikurangin, abi mah udah aja. Pada saat pelaksanaan coaching saya merasa senang. Di meja makan. Karena
Pada saat pelaksanaan coaching saya merasa senang karena dapat banyak belajar untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya pun sedikit gugup karena takut apa yang saya sampaikan kurang dipahami atau tidak dipahami oleh coachnya, sehingga membingungkan dan memakan banyak waktu. Sama Teh Gina mah itu ya rame diajarin resep. Heeh. Rame apa, Bu? Iya, diajarin resep mager. Amin, Bu, sami-sami belajar. Iya, suka diajarin terus. Makasih ya, Bu. Sami-sami, Bu Ai. Iya. Sehingga sedikit membingungkan dan memakan banyak waktu untuk pencarian solusi yang terbaik. Solusi terbaik untuk pemecahan masalah ini. Nah, betul, terbaik. Satu lagi deh, apa ya? Namun pada mulai ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Gina. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ai. Iya. Terima kasih ya sudah hadir di sini di ruangan ini untuk berbincang-bincang dengan saya Bu Gina. Nah, kita akan melakukan coaching. Sebentar ya Bu Gina, mungkin kira-kira 15 menit. Nah, Ibu Gina bisa bercerita apa saja dengan saya. Saya akan berusaha mendengarkan dengan baik. Baik Bu Ai. Terima kasih Bu Ai sudah bersedia untuk hadir bersama saya di sini Bu Ai dan mau mendengarkan cerita saya. Ya, gini Bu Gina, saya merasa di sekolah saya anak-anak Bu Ai, apa? Bu Ai coachnya. Oh iya, jadi hari ini Bu Gina ingin bercerita mengenai apa nih?
Jadi gini Bu Ai, saya itu akhir-akhir ini, sedikit kebingungan dan kepikiran Bu Ai tentang, masalah yang ada di kelas saya Bu Ai. Saya merasa sekolah saya ini anak-anak di kelasnya Bu Ai susah sekali untuk menjaga kebersihan di kelas, khususnya nih ya Bu Ai yang berhubungan dengan sampah jajanan. Mereka kesulitan untuk mengelola sampahnya ini untuk disimpan ke tempat sampah. Mereka itu masih membawa sampah-sampah jajanan dari luar dan membuangnya secara sembarangan Bu Ai di kelas, bahkan sampai di kolong meja. Iya, baik. Berarti Bu Gina ingin menceritakan mengenai menjaga kebersihan di kelas ya. Nah, apa kira-kira tujuan kita bercerita kali ini agar nantinya di akhir kita bisa mengukur tingkat keberhasilan koci kita. Oke Bu Ai, jadi sebetulnya saya ingin menemukan solusi Bu Ai dari percakapan kita kali ini, khususnya yang berhubungan dengan sampah bekas jajanan dan membuat lingkungan kelas maupun sekolah saya menjadi lebih bersih dan lebih baik lagi Bu Ai dari kondisi saya sekarang. Iya, jadi Bu Gina ingin menemukan solusi dan permasalahan sampai jajanan di kelas dan menjaga kebersihan di lingkungan kelas menjadi lebih baik lagi. Dan menurut Bu Gina, kebersihan kelas yang lebih baik itu seperti apa Bu Gina? Jadi kalau menurut saya Bu Ayah, jadi kondisi yang lebih baik lagi itu adalah suatu kondisi di mana anak-anak punya kesadaran yang lebih baik untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak berserakan di mana saja Bu Ai, dan juga mereka tidak membuang bekas sampahnya ini di kolong meja atau bahkan di lantai kelas. Jadi mereka punya kesadaran untuk bisa membuang sampahnya ini ke tempat sampah Bu Ai. Ya, wah saya sangat setuju sama pendapat Bu Gina. Nah, apakah tempat sampah yang sudah disediakan di kelas itu sudah memadai untuk kelas tersebut? Misalnya di lingkungan sekolahnya, apakah sudah banyak tempat sampah atau belum? Bu Gina seperti itu? Sesempit pemahaman saya ya Bu Ai ya, kalau untuk tempat sampah sih menurut saya sudah memadai Bu Ai, tapi murid-murid tetap saja Bu Ai membuang sampah di mana saja, di lantai, di kolong meja. Kemudian mereka juga tidak segan untuk menumpukan sampah-sampahnya itu di pojok ruangan Bu Ai. Walaupun padahal saya sudah sering mengingatkan Bu, sudah sering mengingatkan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh melakukan hal itu dan harus membuang sampah pada tempatnya. Namun mereka tetap berulang kali melakukan hal ini Bu. Iya, benar sekali. Ya, jadi anak-anak harus sering diingatkan perihal kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya, misalnya di lingkungan sekolah atau misalnya banyak sekali saya juga suka melihat ya di lapangan misalnya anak-anak selalu membuang sampah sembarangan, alasannya karena jauh ke tempat sampah seperti itu. Nah, sama juga ya di kelas juga seperti itu. Jadi anak-anak selalu membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Seperti itu. Nah, menurut Bu Gina, kira-kira seberapa banyak tempat sampah yang ada di kelas ataupun di sekolah, misalnya di halaman atau misalnya di kantor atau di kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu Bu Gina, ada berapa coba? Kalau untuk kondisi sekarang ya Bu ya, berarti di kelas dan di sekolah saya itu di setiap kelas ada satu Bu tempat sampahnya. Kemudian untuk tempat sampah, berarti kalau di kelas itu kan tempat sampah sementara ya Bu ya. Untuk tempat sampah gabungan dari semua kelas, yaitu tempat sampah sekolah itu ada satu juga Bu Ai. Jadi cuma satu tempat sampah di kelas dan satu tempat sampah di sekolah Bu Ai. Iya, baik, berarti ada tempat sampah di setiap kelas. Idealnya kira-kira berapa tempat sampah yang ada di setiap kelas seharusnya seperti itu Bu Gina? Kalau melihat kasus saya sekarang dengan jumlah tempat sampah yang satu di kelas dan satu di sekolah dan mereka masih membuang sampah di mana saja, menurut saya mungkin idealnya harus ada penambahan jumlah tempat sampah Bu nih. Jadi mungkin 2-3 tempat sampah cukup mungkin ya Bu ya, untuk di setiap kelas Bu. Jadi
tempat sampah di sekitar ruangan kelas dan sekitarnya juga jadi lebih banyak gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu, menyediakan 2 sampai 3 tempat sampah, eee, di setiap kelas dan menambah lagi fasilitas, kebersihan di sekitar lingkungan, sekolah. Nah, bagaimana nanti kalau masih terjadi, pembuangan sampah sembarangan oleh anak-anak di kelas maupun, di sekitaran lingkungan sekolah ataupun di, kolong-kolong bangku, siswa seperti itu. Nah, kita harus seperti apa, supaya solusi ini, bisa terpecahkan seperti itu, Bu Gina? Kalau misalnya dengan penambahan tempat sampah, mereka masih membuang sampah sembarangan, saya kira mungkin yang bisa saya lakukan selanjutnya lebih menggalakkan lagi piket kelas. Oh iya, saya juga Bu berinisiatif untuk mengadakan suatu piket, sekolah Bu Ai, Iya, supaya, bisa lebih bersih lagi sekolah. Dan kalau misalnya, terdapat piket sekolah, nanti yang piket ini harus memungut sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah ini dan, menampungnya di bak sampah sekolah, Bu Ai. iya. Oh, jadi ada siswa piket kelas ya? Nah, di situ piket kelas juga, bagus sekali loh, Bu Gina. Jadi ide, baru buat piket sekolah, murid kira-kira seperti apa konsepnya, untuk piket sekolahnya? Misalnya mau semua kelas misalnya, atau misalnya mau per kelas, ada misalnya dari Senin sampai Sabtu, seperti itu, atau ada jam khusus atau hari khusus untuk membersihkan, lingkungan sekolah dan, setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, seperti itu Bu Gina, mau seperti apa? Kalau yang terbayang oleh saya nih Bu sekarang, jadi intinya, kan ada 2 piket ya Bu, yang satu piket kelas, yang satu piket sekolah. Kalau yang piket kelas ya seperti biasa saja Bu, dibagi berdasarkan, jumlah siswa per hari dan, melaksanakan piketnya di kelas gitu, membersihkan kelas pada umumnya. Nah, kalau untuk piket sekolah berarti mereka juga punya kewajiban lain untuk membersihkan lingkungan sekolah Bu Ai. Nah, untuk pembagiannya ini saya sih, berpikirnya supaya lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah sekolah, ini melibatkan seluruh kelas. Misalnya untuk kelas 1 di hari Senin, kelas 2 hari Selasa, kelas, 3 hari Rabu dan seterusnya sampai semua kelas itu, kebagian untuk, melaksanakan piket sekolah Bu Ai. Jadi yang piket sekolah ini ya dilakukan di seluruh lingkungan sekolah, tidak hanya di kelasnya saja gitu. Piket, di kelas ya ketika mereka punya jadwal piket di kelas. Kalau di sekolah ini ya karena semua anak yang terlibat di kelas, berarti ya semuanya yang piket untuk membersihkan sekolah Bu Ai. Iya. Wah, bagus sekali ya idenya dan solusi Bu Gina. Nah, strategi mana yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Bu Gina? Strategi ya Bu ya, mungkin dalam waktu dekat ini strategi yang paling memungkinkan untuk terjadi, saya akan mengawali langkah saya untuk berdiskusi dengan, kepala sekolah Bu. Karena ya walau bagaimanapun kan kepala sekolah selaku, penanggung jawab ya Bu di sekolah, apapun Iya, yang akan dilaksanakan kita harus, ada koordinasi yang baik. Jadi, mungkin langkah pertama atau strategi pertama yang akan saya lakukan yaitu, berdiskusi bersama kepala sekolah saya mengenai program ini Bu Ai. iya. Bagus Bu Gina dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Kira-kira hal lain yang, bisa, dilakukan apa saja Bu Gina? Selain berdiskusi dengan kepala sekolah apalagi ya Bu, mungkin saya juga bisa Bu mencari informasi yang banyak berkaitan dengan, hal-hal yang saya perlukan dalam program ini. Misalnya, bagaimana ketercapaian program ini supaya bisa konsisten dan juga bisa, menumbuhkan kesadaran anak dengan, terus bertanggung jawab. Jadi saya akan mencari berbagai informasi yang saya butuhkan, dari berbagai media sosial maupun, platform, Merdeka Mengajar Bu Ai, supaya bisa, lebih besar kemungkinan untuk sukses, solusi dari permasalahan saya ini Bu Ai. Iya. Nah, kalau begitu dari waktu, seperti apa cara memulainya Bu Gina?
Untuk memulai mungkin saya bisa mulai besok ya Bu ya. Saya Iya. besok bisa langsung berkoordinasi dengan Ibu Kepala terkait dengan, apa namanya, program yang akan saya lakukan ini Bu. Jadi besok bisa saya langsung mulai kayaknya Bu Ai. Iya, bagus Bu Gina ya, luar biasa programnya. Saya salut dan Bu Gina, kira-kira menurut Bu Gina ada nggak yang bisa membantu untuk melaksanakan ini? Seperti misalnya selain misalnya di kepala sekolah seperti itu, anak-anak, terus yang lainnya apakah terlibat dalam masalah ini gitu? Seperti itu pemecahan masalah ini Bu Gina? Oh, jadi siapa yang terlibat ya, Bu? Kalau yang terlibat, saya sih sepertinya membutuhkan bantuan dan juga dorongan dari semua warga sekolah, Bu Ai. Berarti dari mulai siswanya, kemudian dari mulai gurunya, semua rekannya, dan juga kepala sekolah. Tidak juga lupa penjaga sekolah, Bu Ai. Karena penjaga sekolah walau bagaimanapun adalah yang menjadi, apa ya, menjadi orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Jadi, semua orang dilibatkan Bu Ai, semua warga sekolah dilibatkan untuk kesuksesan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, baik Bu Gina. Ide yang sangat bagus Bu Gina. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa yang bisa didapatkan Bu Gina? Hal yang baiknya seperti itu, atau misalnya untuk hal yang harus diperbaikinya yang mana gitu, Bu Gina? Oh, oke. Jadi kalau, alhamdulillah ya Bu, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya jadi memiliki gambaran Bu, terkait dengan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu Ai. Jadi saya pun jadi lebih tahu gitu nanti solusinya akan seperti apa dan, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan kelas dan sekolah saya Bu Ai. Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Gina rencanakan semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian Bu Gina juga bisa bersama-sama dengan kepala sekolah, kemudian anak-anak, guru, penjaga sekolah juga semuanya terlibat untuk mendapatkan solusi terbaik ketika masalah sampah tersebut. Itu Bu Gina. Nah, apa sih lain kali kita ketemu lagi ya Bu Gina. Saya ingin mendengar cerita selanjutnya setelah melakukan program ini gitu Bu Gina. Jadi nanti kalau Bu Gina sudah, oh Bu Ai saya sudah selesai, kemudian ada apa sih perbedaannya dari sebelum saya melakukan program ini dan setelah melakukan program ini ada perubahan seperti itu. Nah saya ingin tahu dan saya mau bercerita lagi dengan Bu Gina, boleh ya Bu ya? Wah, boleh sekali dong Bu Ai. Saya terima kasih sekali ya Bu Ai, banyak ditolong nih untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Ai. Saya menjadi lebih yakin Bu Ai setelah ngobrol dengan Bu Ai, saya menjadi lebih yakin juga lebih bersemangat untuk bisa menerapkan solusi yang saya temukan dalam sesi kali ini Bu Ai. Terima kasih banyak ya Bu Ai sudah bersedia untuk mendengarkan cerita saya dan juga memberikan gambaran solusi yang bisa saya lakukan Bu Ai. Iya, baik terima kasih kembali Bu Gina, tetap semangat, kemudian jangan pernah merasa bosan ya untuk bercerita sama Bu Ai. Terima kasih Bu Gina. Ya, terima kasih Bu Ai. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ai untuk sesi coachingnya sekarang udah selesai ya. Kita mungkin lanjutkan ke pemaparan hasil refleksi. Ya, boleh sama Ibu dibacakan dulu soalnya dan jawabannya mungkin ya. Iya, di sini kan untuk soalnya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kemudian yang keduanya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, yang keempatnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Nah, di sini saya menuliskan refleksi. Nah, pada sesi coaching ini saya merasa sudah berjalan dengan baik selama percakapan berlangsung.
Kemudian saya sudah berupaya maksimal untuk memberikan solusi dan permasalahan tentang sampah yang sedang dihadapi oleh coach ya. Iya, iya, bener kan Bu? Ya, oleh Coach Kemudian, Yulisa. iya, yang kedua, saya sebagai coach perlu lebih luas dan lebih dalam lagi untuk menggali informasi yang berkaitan dengan solusi yang menanggulangi masalah sampah bekas jajanan kelas yang sedang dihadapi oleh Koci. Nah, kemudian yang ketiganya di sini untuk tetap dalam kondisi resign ya. Sebelum melakukan coaching, saya tentunya harus mempersiapkan sesi coaching ini dengan baik, diantaranya dengan dilakukan oleh orang lain yang sudah atau ahli lebih paham, sedangkan untuk tetap dalam kondisi resign saat melakukan coaching tertentu, saya harus tetap fokus terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dalam sesi percakapan coaching. Kemudian yang keempatnya yaitu yang terakhir, pada kesempatan yang akan datang, saya akan lebih baik belajar mengenai strategi untuk menghadapi dan memperdalam lagi tentang cara menggali informasi coaching dengan banyak bertanya dan membaca mereferensi yang diperlukan, seperti itu Bu Gina. Oh iya Ibu. Selanjutnya mungkin umpan balik ya Bu, umpan balik dari saya selaku coach dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih Bu Ai. Untuk umpan balik dari saya, alhamdulillah saya merasa terbantu ya Bu dengan adanya sesi ini. Jadi saya lebih memiliki gambaran atas solusi yang saya yang saya akan lakukan atas permasalahan saya. Kemudian Bu Ai pun mendengarkan saya dengan baik. Bu Ai, terima kasih. Jadi saya juga merasa diperhatikan, merasa didengarkan. Jadi saya pun bisa hadir seutuhnya ketika dalam sesi coaching ini, sehingga saya pun bisa lebih konsentrasi dan lebih bisa untuk menggali solusi dari permasalahan yang saya lakukan, yang saya sedang hadapi, Bu Ai. Terima kasih Bu Ai sudah bersedia untuk mendengarkan saya dan berusaha untuk menggali dan menghadirkan keyakinan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Ai. Iya, sama-sama Bu Gina. Baik, kita sudahi dulu ya Bu sesi rekaman yang pertama. Iya. Oke.